Kami dari grup B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Akmal Wida Fernando, Danisa, Muhammad Akil Widianto, Muhammad Latfi, Rifki Ramadan, Winda Anggreni BR Sembiring. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadine Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play dan App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Gojek didirikan oleh Nadine Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadine Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan Jakarta. Saat itu Nadine masih bekerja sebagai CEO founder di Managing Director Zalora Indonesia. Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadine melihat ternyata sebagian besar waktu dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih bila banyak mencari penumpang. Selain itu, melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan Gojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalaman tersebut, Nadine Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadine Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem informasi adalah suatu bentuk komunikasi sistem di mana data yang mewakili dan diproses sebagai bentuk dari memori sosial. Sistem informasi juga dapat dianggap sebagai bahasa semi-formal yang mendukung manusia dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Sistem informasi merupakan fokus utama dari studi untuk disiplin sistem informasi dan organisasi informatika. Sistem informasi juga dapat dianggap data yang diolah saja tidak cukup, dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Tepat kepada orangnya atau relevan, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh 3 pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna tetapi merupakan sampah. Next. Diagram PT Gojek, Direktur Utama, Wakil Direktur, Manajer CEO atau bidang IT, karyawan bidang IT, programming, dan web. Manajemen CEO, karyawan front office dan pemasaran, karyawan front office, customer service, administrasi, dan pemasaran. Manajer atau CEO, keuangan, karyawan akuntansi, manajer CEO atau tukang ojek, karyawan tukang ojek. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Kemudian ada kelebihan Gojek. Gojek tidak perlu sibuk mencari driver ojek. Yang perlu Anda lakukan hanya perlu memberitahukan lokasi Anda, dijemput, dan lokasi tujuan hingga jenis layanan yang ingin digunakan. Gojek akan mencarikan driver terdekat untuk memenuhi keinginan dari Anda. Harga langsung ditetapkan dari aplikasi. Setiap layanan yang ditawarkan telah tertera harga secara fix. Tidak akan adanya perubahan harga selama menggunakan layanan. Hal ini sangat menguntungkan sehingga pengguna dapat melakukan perkiraan harga yang perlu dikeluarkan. Keamanan terjamin, keamanan dari para pengguna akan terjamin dari kejahatan yang sering terjadi di jalan raya. Juga kemungkinan driver melakukan kejahatan sangatlah minim. Hal ini dikarenakan setiap data driver terekam dalam server Gojek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kekurangan dari Gojek tidak bisa memiliki driver. Tidak diperbolehkan oleh para pengguna untuk memilih driver yang memberikan layanan. Sebenarnya hal ini bukanlah sepenuhnya kekurangan. Dengan tidak dapat memilih driver,
maka pengguna akan diberikan driver yang paling dekat. Jika ternyata merubah arah akan dikenakan biaya tambahan. Sulitnya mengubah arah ketika telah melakukan orderan layanan yang dipilih. Setiap layanan yang telah diorder telah tercatat di dalam sistem, maka jika terjadi perubahan arah akan dikenakan biaya tambahan lagi. Harus menggunakan jaringan internet, dikenakan biaya tambahan lagi. Harus dengan menggunakan teknologi zaman sekarang. Tidak dapat terlepas dari jaringan internet. Jaringan internet telah menjadi inti dari perkembangan zaman sekarang, terkadang bisa miskomunikasi. Selanjutnya dilanjuti oleh rekan saya. Fitur-fitur dari Gojek. Yang pertama, GoFood atau GoMart. Sesuai dengan namanya, aplikasi Gojek memberikan layanan pembelian menu makanan dan belanja. Di sini, penggunanya bisa membeli makanan dan belanja dengan bebas di seluruh merchant Gojek. Layanan pesan antar makanan dan belanjaan ini bisa didapatkan di Gojek. Cukup menggunakan aplikasi Gojek yang terpasang di smartphone. Anda bisa menggunakan layanan ini tanpa harus pergi menuju lokasi. Untuk Anda yang tidak memiliki waktu berbelanja, menggunakan aplikasi ini adalah keputusan yang tepat. Yang kedua, GoPay. Dompet tidak harus berbentuk fisik, bisa juga berbentuk secara digital. GoPay adalah dompet pintar yang bisa Anda gunakan untuk transaksi pembayaran di berbagai macam merchant Gojek. Tidak harus ribet saat mengeluarkan uang untuk melakukan transaksi. Cukup memasukkan nominal pembayaran di smartphone dan selesai. Mudah, GoPay telah meluncurkan fitur biometrik untuk keamanannya. Yang ketiga, GoPlay, GoGame, dan GoTix. Setiap orang pasti membutuhkan hiburan untuk melepaskan jenuh liuk-liku kehidupan. Dengan bermain games, menonton dan mengikuti suatu event, tentu adalah salah satu cara untuk bersenang-senang. GoGames. Bila Anda ingin bermain games, gunakan layanan GoGames. GoGames menyediakan berbagai permainan yang bisa Anda mainkan di smartphone Anda. Selain itu, Anda bisa melakukan top up untuk pemain yang dimainkan di luar platform GoGame. Yang kedua, GoPlay. Jika ingin menonton suatu film, Anda bisa gunakan GoPlay. Banyak film yang menarik tersedia di platform GoPlay. Selain menyediakan layanan streaming, Anda juga bisa mendownload film yang diinginkan untuk ditonton ketika kuota dimiliki tidak mencukupi. Yang ketiga, GoTix. Jenuh dengan rutinitas sehari-hari, ingin mengikuti event seru di sekitarmu? Nah, GoTix solusinya. GoTix merupakan layanan dari Gojek untuk kamu yang ingin mendapatkan informasi mengenai event dan kegiatan menarik di sekitarmu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 4. Dosen ingin antar paket, namun tidak punya waktu luang, atau ingin paketnya langsung dikirimkan tanpa persyaratan berbelit. Perkenalkan, Gosen, layanan pengiriman barang dari Gojek. Gosen memberikan layanan pengiriman paket dengan cepat dan aman. Kamu bisa mengirimkan barang melalui Gosen yang siap sedia 24/7. Selain itu, kamu juga bisa melihat lokasi dari barang dan kurir saat itu juga. 5. GoGive. Berdonasi merupakan aktivitas positif. Dengan berdonasi, tidak hanya penerima donasi yang akan bahagia, donatur juga akan merasakan kebahagiaan dalam berbagi dalam masih banyak lagi. GoGive adalah inovasi dari Gojek untuk memudahkan dalam melakukan donasi. GoGive bekerja sama dengan berbagai LSM dan Go terpercaya. Yuk berdonasi melalui GoGive. Masih banyak layanan menarik yang dimiliki Gojek. Yuk mari menggunakan aplikasi Gojek untuk kemudahan.